مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang sangat teramat banyak, yang saking banyaknya Allah pastikan tak ada manusia yang akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana cara menghitung jumlah dedaunan yang ada di permukaan bumi ini? Saking banyaknya jumlah dedaunan, maka takkan ada manusia menggunakan alat apapun yang akan sanggup untuk menghitung jumlah dedaunan yang ada di permukaan bumi. Kalau kita faham perumpamaan tersebut, maka inilah dia firman Allah yang tadi kita bacakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat itu tak akan sanggup kalian hitung. Oleh karena itu kita diwajibkan Allah tabaraka wa taala bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa taala telah berikan kepada kita. Dan syukur itu tidak akan bisa detail, tidak akan bisa. Maka syukur kita dalam bentuk global, karena detail tidak akan mungkin. Kenapa? Karena jumlah yang tak sanggup kita hitung. Bagaimana cara mendetilkan syukurnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua muslim yang ikhlas dalam keislamannya, semua mukmin yang ikhlas dalam keimanannya, illallahumma al-munafiqin, terkecuali orang-orang munafik yang imannya hanya di lisan bukan di hati, yang imannya hanya penampilan zahir namun hatinya tidak mencintai keimanan tersebut dan tidak ikhlas di dalam keislamannya. Namun apabila ikhlas dalam keislaman, pasti menyatakan bahwa suri tauladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ijma'. Kalimat ijma', kata-kata sepakat yang dinyatakan oleh seorang muslim yang ikhlas dalam keislamannya. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang, apa yang menjadi ijma' perkataan tidak menjadi ijma' dalam amalan. Apa yang disepakati secara pernyataan tidak disepakati secara amalan. Kenapa? Karena masih banyak di antara manusia, masih banyak di antara kaum muslimin yang lisannya mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladannya, akan tetapi masih menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia tahu apa yang ia lakukan sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya seorang yang menyatakan
Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladannya, menjadikan dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti amalan yang terlanjur dia amalkan dan terlanjur dia amalkan dalam kehidupannya bersama kaum muslimin, dalam kesehariannya bersama kaum muslimin, setelah dia tahu ternyata Rasulullah suri tauladannya tidak seperti itu. Bukannya kemudian mengatakan bahwa ini adalah kebaikan walaupun tidak sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pedium ini ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudariku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita benarkan amaliyah, amal dari apa yang kita telah sepakati secara perkataan dan pernyataan bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Mari benar-benar kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah, di mana tidak ada orang yang lebih berilmu, tidak ada orang yang lebih benar amalnya, tidak ada orang yang lebih hebat ilmunya, tidak ada orang yang lebih hebat takwanya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apabila apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan bertabrakan dengan apa yang kita dapatkan dari siapapun, hendaknya Rasulullah SAW yang dimenangkan untuk ditiru, diteladani, dijadikan uswatun hasanah. Mari kita berusaha sekuat tenaga menjadikan diri kita seperti itu, agar apa yang kita nyatakan secara lisan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan, benar-benar kita amalkan dengan amalan kita. Benar-benar Rasulullah SAW lah suri tauladan terbaik kita, mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang insya Allah semua kita atau mayoritas kita yang hadir di sini menghafal ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini lebih kurang 1 jam ke depan kita saling tanasuh, saling nasihat menasihati, saling tadzkir, saling mengingatkan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai itu dari hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra, fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir innama anta mudzakir, berikan peringatan, tugas engkau adalah menyampaikan peringatan itu, bukan merubah orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Tidak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bukanlah kewajiban kita orang yang diberikan peringatan kepadanya menerima peringatan itu. Bukanlah kewajiban kita orang yang kita dakwahi menerima dakwah itu, bukan kewajiban kita. Dan tidak kewajiban kita orang yang kita nasihati menerima nasihat itu, enggak. Lihatlah para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah banyaknya keluarga beliau, keluarga besar yang ana maksud, yang tidak menerima apa yang beliau sampaikan. Orang Quraisy, suku Quraisy yang memiliki aneka ragam, kabilah Quraisy yang memiliki aneka ragam suku, itu banyak memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun coba lihat apa yang terjadi ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di antara paman beliau, di antara sepupu beliau, di antara orang-orang yang masih berhubungan kekerabatan dengan beliau menolak dakwah tersebut dan wafat di atas tidak menerima dan di atas menolak dakwah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan siapa beliau? Sebaik-baik orang yang sabar dalam berdakwah, sebaik-baik orang yang pandai menyampaikan nasihat, sefasih-fasih hamba Allah yang menyampaikan nasihat dari Allah yang diturunkan kepada beliau, yang diwahyukan kepada beliau. Akan tetapi Allah tidak wajibkan kepada Nabi kita tercinta SAW orang yang dinasihati harus ikut
apa yang dinasihati. Turun firman Allah tabaraka wa taala pasca wafatnya Abu Talib, tidak di atas agama Islam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Hanya Allah tabaraka wa taala yang bisa memberikan hidayah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika menyampaikan dakwah, tidaklah kewajiban Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tersebut harus sampai ikut kepada apa yang beliau sampaikan. Dan lihatlah para nabi dan para rasul sebelumnya. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, Nabi Nuh mendakwahi anaknya, dan para nabi dan para rasul mendakwahi kaumnya, namun banyak sekali kaumnya yang tidak menerima dakwah tersebut. Ana ingin menasihati diri pribadi, kita semua yang hadir di majelis ini, sering ini salah di dalam hati kita ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita menyampaikan tazkir, ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini 100% ini benar, ini hak, dan kita ingin menasihati orang yang kita yakin 100% dia salah, yakin 100% yang bukan dibuat-buat, yakin di atas ilmu, namun hadir di dalam hati kita keinginan nasihat kita itu harus diterima. Ketahuilah yang seperti ini tidaklah perintah Allah dan tidaklah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia terima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah. Ini yang benar. Kenapa? Karena bukan kewajiban kita orang itu harus menerima. Kewajiban kita hanya sampaikan. Kepada para nabi dan para rasul Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Allah sampaikan perkataan para nabi dan para rasul kepada kaumnya, kepada kita di dalam Al-Quran, di mana mereka mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, dengan penyampaian yang nyata, dengan penyampaian yang benar, dengan penyampaian yang ada argumentasi jelas dari Allah, wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa taala kepada kami dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tugas kami hanya sampai di situ. Disampaikan dengan akhlakul karimah, disampaikan dengan cara yang baik, dengan tutur kata selembut mungkin, dengan akhlakul karimah sehalus mungkin. Setelahnya antum terima alhamdulillah, tidak terima pun alhamdulillah. Kenapa? Hujjah telah ditegakkan, dakwah telah disampaikan, agama Allah telah disuarakan, kebenaran telah disyiarkan, dakwah telah ditegakkan di permukaan bumi. Perintah Allah kepada kami dalam menyampaikan agama Allah di permukaan bumi telah kami lakukan. Soal terima atau tidak terima bukanlah kewajiban kami. Kewajiban kami adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dan semua itu dengan akhlakul karimah, dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan kemudian dengan lin, lemah lembut sebagaimana diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Maka hati-hati saudaraku, sering sekali niat yang salah itu, izinkan ana mengatakan, setan selipkan di dalam hati kita. Dia ingin mempengaruhi niat kita. Ketika kita menasihati siapapun yang kita nasihati, apatah lagi yang kita nasihati itu secara derajat di bawah kita. Contoh, orang tua kepada anak, guru kepada murid, atasan kepada karyawan, suami kepada istri. Sering sekali lahir di dalam hati
Kamu sudah saya nasihati, harusnya patuh dan taat. Izinkan saya untuk mengatakan syaitan ingin memasukkan niat itu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hasil akhirnya adalah salah. Hasil akhirnya kalau itu yang terjadi adalah kita akan bosan menyampaikan nasihat. Ketika nasihat itu tidak diterima, lalu kita berhenti menyampaikan nasihat, atau kita sampaikan nasihat itu akhirnya tidak lagi dengan akhlakul karimah, tidak lagi dengan akhlak yang mulia, tidak lagi dengan lemah lembut, tapi sudah pakai marah, sudah pakai emosi, sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak cocok dengan dakwah itu sendiri. Bukankah akhirnya banyak orang yang mengatakan sudah sekian kali saya sampaikan, namun dia tak juga kunjung berubah, malas saya menasihati dia lagi, udah terserah dia di sana. Pernah dengar? Pernah apa sering? Dan anak nggak tahu kenapa anak ngomong ini sih kan, padahal tidak anak sengajakan, tidak ada konsep awal ingin mengatakan itu apa yang tadi anak katakan, namun Allah jadikan dia kalimat yang tiba-tiba anak ingat dan anak sampaikan, dan Allah Maha tahu kenapa itu mengalir di lisan anak pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena ini banyak kita temukan, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk saudaraku saudariku pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan sampai dakwah kita itu hadir di dalam hati kita, apa yang kita dakwahkan itu harus diterima. Kalau sudah itu yang terjadi, akhirnya kita sebenarnya bukan ingin menasihati, tapi ingin menang. Dan dakwah bukan menang-menangan. Bukankah ada hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat alayyal umamu," diperlihatkan kepadaku umat-umat nabi-nabi sebelumku. Aku temukan nabi yang beriman kepadanya hanya rahat, bilangan 3 sampai 10, 7, 6, 5 orang, 8 orang yang beriman. Wan nabi wa ma'ahur rajulu war rajulan. Aku juga melihat nabi bersamanya hanya 1 yang beriman, hanya 2 yang beriman. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada juga saya temukan nabi umatnya tak ada seorang pun yang beriman kepadanya. Kenapa? Karena memang Allah tidak wajibkan. Di dalam dakwah itu orang harus apa? Orang harus ikut dan patuh kepada apa yang didakwahkan. Kalau itu tidak diwajibkan Allah kepada para nabi dan para rasul, ada apa dengan dirimu hai muslim? Ada apa dengan dirimu hai muslimah? Ada apa dengan hati kita ini ketika kita mengharuskan itu kepada diri kita, bahwa orang yang kita nasihati harusnya ikut dan patuh? Tidak. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Berikan peringatan, sesungguhnya engkau hanya orang yang memberikan peringatan. Berikan peringatan, peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Tidak ada iman, maka tidak bermanfaat. Dia tidak akan terima. Namun hujah Allah telah tegak. Kewajiban kita kepada Allah telah kita kerjakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hujah Allah telah tegak di permukaan bumi dengan lisan orang yang menegakkan agama Allah di dalam dakwah dan nasihatnya. Alhamdulillah. Agama Allah tidak hilang, agama Allah tidak kosong dari permukaan bumi, masih beredar dari lisan ke lisan ke lisan orang yang selalu menegakkan agama Allah, menyampaikannya dan siap dengan apapun konsekuensi pasca menyampaikan kebenaran itu. Jadikan kita salah seorang di antaranya, dan jangan jadikan diri kita adalah penguasa yang ingin menguasai manusia. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau
tidaklah penguasa mereka. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Akhi fiddin, yang bisa masuk ke dalam hati manusia, melakukan perubahan. Awalnya dia menolak, kemudian berubah menjadi menerima. Awalnya dia benci, kemudian berubah menjadi suka. Awalnya dia tidak mau, berubah menjadi mau. Awalnya dia ingkar, berubah menjadi iman. Yang bisa melakukan itu di hati manusia hanyalah pencipta hati manusia itu. Selain itu tak ada. Tak ada yang bisa menguasai hati kecuali pencipta hati. Itulah hadis Nabi yang masyhur bahwa seluruh hati manusia di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan apa yang Ia inginkan, dan seluruh yang Allah inginkan adalah kasih sayang atau keadilan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ana pada kesempatan yang berbahagia ini dimintakan untuk berbicara tentang jadilah hamba Allah. Namun entah mengapa di awal nasihat larinya ke dakwah. Dakwah ini kita lanjutkan atau kita berubah, kita kembali ke judul yang disampaikan? Lanjutkan yang ini atau kita rubah kepada judul yang diinginkan, yang dimintakan? Yang ini aja ya. Lanjut yang ini. Alhamdulillah. Permintaan antum, ana nyerah nih. Antum katakan lanjutkan yang ini, Ustaz kita lanjutkan insyaallah taala sesuai dengan yang Allah mudahkan untuk mengalir di lisan ini dengan apa yang telah ana ketahui daripada agama Allah melalui kitabullah, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, dan melalui nasihat para ulama baik yang termaktub di dalam kitab atau yang kita dengarkan secara lisan dari para ulama yang menasihati kita. Baik, jadi permintaannya lanjutkan nasihat ini. Baik, berarti kita rubah ya. Tolong yang di televisi ini live atau tidak, tolong dirubah di sana. Nasihat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat dalam menyampaikan dakwah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW, Rasul yang kita cintai, suri tauladan kita, suri tauladan seluruh manusia tanpa terkecuali. Untuk umat beliaulah suri tauladannya. Termasuk orang-orang yang tidak beriman, menolak Islam, yang kata mereka jumlah lebih banyak daripada orang yang Islam. Kata mereka, kita hanya tahu kata mereka karena kita juga tidak menghitung. Kata mereka yang tidak muslim sekarang ini di dunia jumlahnya lebih banyak daripada yang muslim. Itu kata mereka. Udahlah, kita nyerah saja kata mereka lah. Kita tidak tahu kan apakah benar atau tidak, Allahu alam, tapi kata mereka seperti itu. Penghuni bumi sekarang ini hanya 30%, 35% yang muslim, selainnya tidak muslim. Wallahu a'lam. Mungkin iya, mungkin tidak. Anggap saja iya. Seluruhnya suri tauladan mereka adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Islam saja. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Maka kewajiban seluruh individu yang hidup di permukaan bumi sekarang ini dari umat Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran dan seluruh yang dibawa oleh Nabi SAW, seluruh yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, wajib beriman. Tidak beriman berbahaya untuk mereka di akhirat. Namun kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa, sementara di dalam ayat yang tadi kita bawakan hudan linnasi, petunjuk untuk manusia. Kata para ulama, karena yang mengambil manfaat sebagai petunjuk
hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bukan Al-Quran itu hanya petunjuk untuk orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, namun yang mengambil manfaat dan benar-benar menjadikannya sebagai petunjuk dan mendapatkan manfaat dari Al-Quran sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwah? Beliau seorang diri, bisakah menasihati manusia yang banyak ini? Cara beliau menasihati, menyampaikan dakwah adalah siapapun yang mendengar dari beliau, sampaikan kepada yang lain. Dalam bahasa kita Indonesia, jadilah penyambung lidah. Itu dalam bahasa Indonesia penyambung lidah, ya. Estafet. Saya menyampaikan, yang sudah mendengar sampaikan lagi. Yang sudah mendengar sampaikan lagi. Yang sudah mendengar sampaikan lagi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan agama Allah di masjid, terutama di kota Madinah, di Masjid Nabawi, tak semua sahabat hadir. Ada yang ke kebun, ada yang ngurus hewan ternak, ada yang berdagang di pasar, ada yang sedang berdagang ke negeri orang berbulan-bulan. Namun kata Nabi SAW apa? Liyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang ini mendengarkan dari saya apa yang saya sampaikan, sampaikan juga kepada yang lain yang tidak hadir. Dengan itulah agama ini menyebar. Dengan itulah agama ini apa? Menyebar. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ingin Anda sampaikan adalah tugas dakwah adalah tugas setiap orang yang sudah tahu yang hak. Bukan tugas seorang ustadz saja. Bukan tugas seorang ulama saja. Bukan tugas seorang ahli ilmu saja. Setelah kita tahu yang hak, belajar ilmunya, ayo dakwahkan, ayo sampaikan. Dengan inilah agama Allah menyebar sampai akhirnya menjadi yang terbanyak di permukaan bumi ketika itu, menguasai mayoritas permukaan bumi umat Islam, dan menjadi kebalikan yang sekarang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka setelah kita tahu yang hak, Allah menyuruh kita sampaikan yang hak itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau adalah sebuah ayat. Ayat dalam makna syariat adalah sesuatu yang memiliki kandungan makna yang jelas dan terang, difahami dengan benar, dan iya, sesuatu yang jelas dan terang dan difahami dengan benar, sampaikan. Tahu kita ilmunya, tahu ini benar-benar hak, ya, hal yang hak, ayat yang benar-benar sebuah ayat yang benar-benar kebenaran, sampaikan. Jangan katakan, itu tugas ustadz. Tugas ustadz di pedium, na'am. Namun menyampaikan agama, menyampaikan kepada yang lain, itu tugas seluruh orang-orang yang telah mendengarkan kebenaran. Ayah kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami juga dituntut untuk menasihati. Dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ayah kepada anak, suami kepada istri, istri kepada anak-anak, ibu kepada anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akan tetapi ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hendaknya dakwah itu disampaikan dengan akhlakul karimah, tutur kata yang baik, akhlak yang mulia, lemah lembut, hikmah, tidak dengan marah, tidak dengan emosi, tidak dengan kata-kata yang menuding, tidak dengan kalimat-kalimat yang lebih kepada permusuhan dibanding nasihat. Ini bajingannya, loh kok kalimat bajingan keluar?
Dakwah itu nggak cocok dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa? Nggak cocok. Dakwah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Hati-hati. Seorang Yahudi di kota Madinah, kafir zimmi, Rasul pemimpinnya di kota Madinah, Rasul pemimpin tertinggi. Kalau di kita sekarang presidennya presidennya kaum muslimin adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu tidak disebut presiden, tapi pemimpin tertinggi agama dan dunia. Ketika berada di kota Madinah, ya Yahudi yang hidup di kota Madinah, rakyat sipilnya Madinah, mengatakan kepada Nabi kita tercinta, terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, assalamu alaik. Yang harusnya assalamu alaik, keselamatan atasmu, keselamatan untukmu, berubah menjadi assalamu alaik, mati kamu. Asam itu kematian untukmu. Dalam bahasa kitanya mampus lu gitu loh. Yang ngomong siapa? Yahudi, rakyat sipil. Kepada siapa? Rasulullah SAW, pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia. Kaum muslimin yang memimpin kota Madinah, memimpin khilafah ketika itu. Sehingga Aisyah mendengarnya dengan jelas, emosi. Rasul dibegitukan, wajar. Suami beliau, Rasul lagi, pemimpin tertinggi umat Islam, dibegitukan oleh seorang Yahudi di kota Madinah yang dijamin keamanannya oleh syariat Islam kalau mau hidup berdampingan dan membayar jizyah. Sementara umat Islam membayar zakat dan jumlah zakat lebih banyak daripada jizyah. Namun jizyah adalah bentuk kewajiban dan zakat adalah bentuk ketaatan. Namun jumlah zakat lebih banyak daripada jumlah jizyah. Umat Islam harus membayar, namanya zakat, itu ketaatan untuk mencari surga. Selain umat Islam juga harus bayar, namanya jizyah. Itu dia si Yahudi. Begitu kata-katanya terdengar oleh Aisyah, Rasul juga dengar. Kata Aisyah, wa alaikassam wal la'nah. Ditambah oleh Aisyah, semoga kematian juga untukmu plus laknat. Yahudi kan? Yahudi dilaknat oleh Allah. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, malan ya Aisyah, malan ya Aisyah. Aisyah, pelan-pelan Aisyah, pelan-pelan. Jangan begitu Aisyah. Kata Aisyah, alam tasma' ma yaqul? Ya Rasulullah, engkau tidak dengar apa yang dia katakan? Rasul dengar. Namun Nabi kemudian mengatakan, alam tasma'i ma aqulullah. Tidakkah engkau dengar apa balasanku kepadanya? Rasulullah hanya menjawab, wa'alaik, kamu juga. Begitu Rasul mendengarkan kalimat yang tadi, Rasul hanya menjawab apa? Wa'alaik, kamu juga. Dibalas kalimat yang tadi pedas dengan makna yang sama tapi jauh lebih lembut. Tapi maknanya sama. Bolehkah seperti itu? Boleh. Dengan kalimat yang sama saja boleh, apalagi dengan kalimat yang jauh lebih lembut. Seandainya Rasul membalas dengan kalimat yang sama, itu dibolehkan dalam syariat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan sesuatu yang buruk adalah keburukan yang serupa persis dengan keburukan yang dilakukan itu. Sekiranya ada orang mengatakan kepada kita dengan jelas, assalamu alaik, boleh kita mengatakan wa alaikassam, boleh. Namun Rasul mengatakan wa'alaik. Kalimat yang maknanya sama tapi dengan nada yang jauh lebih
jauh lebih lembut. Dan ketika Aisyah membalas dengan kalimat yang keras, dengan tambahan, Rasul mengatakan, jangan doa Aisyah, jangan begitu wahai Aisyah. Lihat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak ditugaskan untuk menghardik orang, kita tidak ditugaskan untuk memarahi manusia. Rasul tidak diutus oleh Allah tabaraka taala melainkan rahmatan lil alamin. Itulah dia dakwah yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, rahmat untuk manusia. Dan rahmat itu tidak disampaikan dengan marah dan emosi. Dan alangkah banyaknya sekarang itu dakwah disampaikan tidak dengan akhlakul karimah. Bermula dari mana? Bermula bahwa ada sesuatu yang salah di dalam niat kita. Saya mengatakan kita ya, kita termasuk saya dan semua, mungkin ada yang salah dalam niat kita. Kita ingin dakwah itu diterima orang. Itu sudah jelas kok masih nggak mau ikut, itu gimana sih gitu. Padahal dia 10 tahun yang lalu begitu juga. Ayolah, kadzalika kuntum min qabl, demikian juga kalian sebelum itu. Ini kan yang ngumpul depan anak ini banyak mantan-mantannya nggak terima juga dulu kan. Ngaku aja lah. Ayo pahami keadaan manusia yang saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslim yang kita nasihati sekarang. Pahami bagaimana kita dulu juga sulit untuk memahami. Sebagaimana dulu kita juga tidak bisa terima. Karena hidayah, dalam bahasa kita hidayah belum menyapa, hidayah belum datang, kita belum bisa menerima. Kalau kita juga dulu demikian, maka fahami juga saudara-saudari kita yang sampai sekarang belum bisa menerima. Tidak perlu kita harus marah, tidak perlu kita harus emosi, tidak perlu kita harus berkata-kata yang lebih kepada bermusuhan dibanding menasihati. Rasul tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang marah kepada orang yang menentang dakwah beliau. Bahkan kalau dilihat marahnya Nabi SAW kepada para sahabat. Rasul marah, tapi marahnya kepada para sahabat. Kenapa? Sudah tahu masih melanggar, sudah tahu masih melanggar, Rasul marah. Ada para Rasul, tapi nggak banyak, nggak sebanyak marah kita dalam sebulan lah. Itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika para sahabat dimarahi oleh Rasul, terdapat manfaat yang besar. Baca kisah Ka'ab bin Malik dalam surat At-Taubah, ketika Rasul marah kepada beliau disebabkan beliau tidak ikut perang Tabuk. Lihat hasilnya apa, manfaat besar apa yang didapatkan oleh 3 orang yang diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menerima taubat mereka yang bertiga itu. Wa'ala thalathati alladhina khullifu, dan diterima juga taubat 3 orang yang diundur penerimaan taubatnya disebabkan mereka tidak ikut perang, padahal mereka tidak ada halangan untuk pergi perang. Dan ketika itu sudah istinfar, imam sudah menyuruh seluruh yang tidak ada halangan untuk berangkat perang, namun 3 orang sahabat ini tidak ikut perang karena akhirnya duduk bersama orang munafikin di kota Madinah, nggak jadi ikut perang. Ketika orang munafikin masing-masing menyampaikan alasannya, membuat alasan-alasan, begini ya Rasulullah, kami sakit, kami ini, kami ada sesuatu. Rasul terima secara zahir dari mereka, kemudian kebenarannya diserahkan kepada Allah Tabaraka. Padahal Rasul tahu ini munafik yang berdusta. Rasul tahu siapa munafik daripada umatnya, tahu persis. Dan Rasul tahu mereka dusta dan bohong. Lihat akhlak Rasul, masih menerima. Itu alasannya dikemukakan, saya terima. Tapi benar atau tidak benarnya urusan batin serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Rasul tahu mereka itu berdusta.
Ketika Ka'ab bin Malik berbicara jujur, kata Nabi SAW, amma hadza faqad sadaq. Adapun yang orang ini yaitu Ka'ab, maka dia telah jujur. Yang lain tadi berbohong, 70 orang lebih. Maka pulanglah, lihat apa yang akan Allah putuskan kepada dirimu. Ternyata ada 2 orang lagi yang jujur, Hilal dan Murarah radhiyallahu anhum. Itu 3 orang yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat, dimarahi oleh Nabi, tidak ditegur oleh Nabi, tidak diajak bicara oleh Nabi, tidak mengucapkan salam, tidak dijawab salam oleh Nabi SAW, dan terlihat Rasul marah dan tidak senyum kepada. Namun lihat hasil akhirnya apa. Kita tinggalkan itu, balik lagi kepada dakwah. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menyampaikan, sekiranya dakwah itu telah disampaikan dengan tutur kata sebaik yang mungkin yang kita pilih, dengan akhlakul karimah sebaik mungkin yang kita pilih, dengan hikmah sebaik mungkin yang kita pilih, orang tersebut masih marah, orang tersebut tersinggung, orang tersebut kemudian menjauhi kita, membenci kita, dan yang lainnya, maka kita tidak salah. Namun harus disampaikan dengan apa? Dengan yang tadi, lemah lembut, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, hikmah, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita berlemah lembut, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, alaikum birrifq, hendaklah kalian melakukan dengan lemah lembut. Innallaha yu'ti 'ala rifqi ma lam yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberikan sesuatu pada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kalau tidak pakai lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil umuri kullih. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam seluruh perkara. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Lemah lembut itu kalau ada dalam sebuah perkara akan menjadikan sebuah perkara itu indah. Namun kalau dicabut dari sebuah perkara akan menjadikan sebuah perkara itu tak indah, jelek. Maka tidak ada yang lebih indah kita berikan kepada saudara kita, saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, mulai dari orang-orang yang kita cintai secara biologis, secara nasab, secara kekeluargaan, secara tali darah, secara rahim, silaturahim, atau kita sampaikan karena ada hubungan antara kita, baik dengan adanya persepupuan atau adanya hubungan kekeluargaan, pernikahan, atau adanya hubungan lain duniawi, bertetangga, sahabat dalam satu pekerjaan, satu kantor, rekan kerja, atau rekan bisnis, atau yang lainnya. Lakukan dakwah ini dengan lemah lembut. Tak ada yang lebih baik kita, tidak ada yang lebih luar biasa kita berikan kepada mereka lebih daripada kita sampaikan kepada mereka kebenaran yang telah Allah bukakan untuk kita, agar Allah juga lapangkan, kita berharap Allah lapangkan hati mereka juga untuk mendapatkan kebenaran yang kita dapatkan. Tugas yang paling mulia di permukaan bumi, tugas para nabi dan para rasul menyampaikan agama Allah. Apabila kita ikut andil dalam menyampaikan agama itu, maka kita sedang melakukan tugas yang sangat mulia di permukaan bumi. Tugasnya para nabi dan para rasul, yang telah Nabi katakan dalam apa yang kita katakan tadi di awal, yuballigh syahid minkumul ghaib. Didoakan oleh Nabi SAW agar wajahnya di akhirat berseri-seri, putih, berbinar-binar. Naddarallahu mru'an, semoga Allah memberikan wajah yang bersinar-sinar karena gembira, karena bahagia di akhirat. Siapa? Orang yang mendengarkan dariku perkataan, lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan dariku.
Didoakan oleh Nabi SAW, yang mendengar dari Nabi lalu menyampaikan kepada orang lain, mendengar itu dari Nabi dan sahih dari Nabi, sampaikan lagi kepada orang lain, mendengar itu dan hadisnya sahih dari Nabi, bukan dikarang-karang, bukan karangan manusia, sampaikan lagi kepada orang lain, begini loh Nabi kita, begini Nabi kita, begini Rasul kita, begini perkataan beliau, dan perkataan beliau seperti ini sahih, begini tata cara sholat Nabi kita tercinta, begini tata cara puasa Nabi kita tercinta, begini. Sampaikan itu dengan penuh lemah lembut, tapi sebagaimana agama yang disampaikan oleh Nabi ini penuh dengan kelemah lembutan. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, yang masuk Islam di kota Mekah di awal-awal dakwah lebih banyak yang tertarik akhlak umat Islam dibanding isi dakwah itu sendiri. Lebih banyak mereka tertarik dengan agama Allah disebabkan akhlak orang-orang yang mengamalkan agama Allah itu. Bagaimana pemaafnya mereka, bagaimana tidak dendamnya mereka, bagaimana mereka itu sama-sama dermawannya mereka, bagaimana mereka itu saling bersaudaranya mereka, bagaimana mereka itu tidak membalas kalimat-kalimat jahat, kalimat-kalimat yang tidak baik disampaikan oleh orang Quraisy kepada mereka. Mereka hanya menjawab dengan salamun alaikum, semoga keselamatan untuk kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak suka kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat-kalimat jahil seperti ini kami tidak suka. Kami tidak akan membalas kata-kata kasar kalian dengan kata-kata, semoga kalian selamat dan kami selamat. Dan itu benar-benar banyak membuka, dengannya, melalui itu Allah banyak membukakan pintu hidayah di kota Mekah. Wahai ma'asyarul muslimin, agama kita ini agama kasih sayang. Dakwah itu kasih sayang. Kenapa kita dakwahi? Karena kita sayang kepadanya, bukan karena kita benci lalu kita ngomong. Pahami dengan baik, dakwah itu bab kasih sayang, bukan bab permusuhan. Dakwah itu bab kasih sayang, bukan bab bongkar-bongkar aib. Dakwah itu bab kasih sayang, bukan bab kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya. Ini nasihat kepada anak sendiri. Kalau kita bicara kesalahan pendapat, ya sudah, kita bicarakan kesalahan pendapatnya. Ini pendapat bid'ah, salah. Di zaman Rasul tidak ada pendapat seperti ini. Pendapatnya dikatakan bid'ah, nggak ada masalah. Ini pendapat yang melenceng daripada kebenaran. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan pendapatnya. Pendapat yang mengatakan Allah masuk ke dalam tubuh manusia, Allah masuk dalam tubuh setiap hewan, Allah masuk ke dalam tubuh setiap benda di permukaan bumi, benda apapun ada Rabb kita, ada zat Allah di dalamnya. Bukankah ini pendapat sesat dan menyesatkan? Tidak ada masalah, pendapat yang sesat, karena memang itulah realita pendapat itu. Dan itu bukan kalimat kasar, bukan, karena kita tidak bicara orangnya. Kita tidak mengatakan fulan sesat dan menyesatkan, enggak, lalu kita sebut namanya, enggak, kita menyebut kata-katanya. Bukankah orang yang menyembah api adalah orang yang sesat dan menyesatkan? Sembahannya, siapa orangnya? Kita tidak bicara orangnya. Kamu harus disampaikan itu apa adanya agar orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Namun ini kadang disalahfahami dengan membongkar orangnya. Adapun orangnya, ma'asyarul muslimin, diperlakukan dengan penuh lemah lembut oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tidak percaya, buka lagi lembaran sejarah Nabi dan para sahabat di kota Mekah. Bagaimana dahsyatnya
kalimat-kalimat orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta SAW, bagaimana dahsyatnya kalimat-kalimat orang Quraisy kepada para sahabat Nabi SAW, bagaimana dahsyatnya aniaya Quraisy kepada orang-orang yang beriman dari orang mukminin yang lemah, hamba mawali yang beriman dari hamba-hamba orang Quraisy, dari mawali-mawali orang Quraisy, dari karyawan-karyawannya orang Quraisy, budak-budaknya orang Quraisy. Namun semua itu tidak dibalas kecuali dengan kasih sayang, maaf, tak membalas keburukan dengan keburukan. Justru Rasul selalu memotivasi sahabatnya, bersabarlah sampai Allah berikan kepada kalian jalan keluar. Biarkan, dan jangan dibalas, jangan balas cacian dengan cacian. Jangan balas kalimat-kalimat yang tidak benar dengan membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak benar juga. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka berbicara kepadanya orang-orang yang jahil, menjahili mereka dengan kata-kata. Ini maknanya dalam bahasa kita. Dijahili dengan kata-kata, baik cacian, makian, tudingan. Qalu salama, mereka hanya menjawab semoga keselamatan untuk kalian, keselamatan juga untuk kami. Semoga Allah berikan kepada kami dan kepada kalian keselamatan. Boleh mendoakan keselamatan, diberikan hidayah untuk mereka dan diberikan hidayah untuk kita. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau kalian demikian memandang kami, amalan kami untuk kami, amalan kalian untuk kalian. Kalimat-kalimat yang sangat indah, sangat lembut. Maka sekali lagi, dakwah ini adalah hal yang sangat murni, hal yang sangat agung, hal yang sangat mulia, hal yang sangat indah, hal yang sangat suci. Jangan kotori dengan akhlak kita yang tidak baik. Jangan kotori dengan kata-kata yang tidak baik. Dan itu sering timbul disebabkan yang tadi kita katakan. Kita ingin menang, kita ingin didengar, kita tidak rela orang tidak menerima nasihat kita. Kita rasa-rasanya tidak suka kalau orang yang sudah dinasihat itu tak kunjung berubah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh dalam masa dakwah yang begitu panjang kecuali sedikit. Dalam sebuah riwayat, tafsirnya adalah 40 orang. Bahkan dalam riwayat lain 18 orang. Berapa tahun? 950 tahun. Kita ambil riwayat terbanyak yaitu 40. Kita bagi rata. Itu kalau kita bagi rata 23 tahun satu orang. 23 tahun berdakwah, yang ikut cuman satu orang. Ambil rata-rata ya. Kalau 40, ya lebih kurang 25 tahun lah, seperempat abad berdakwah yang beriman satu orang. Seperempat abad berdakwah yang beriman satu orang. Pertanyaannya, kenapa demikian betahnya Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kondisi yang seperti itu? Karena dakwah adalah kasih sayang. Dakwah itu adalah memberikan kasih sayang kepada orang yang didakwahi. Alangkah indahnya menebar sayang, menebar rahmat. Kita baru 25 kali pun gak sanggup. Nabi Nuh berapa? 25 tahun. Kita 25 kali juga kadang-kadang enggak. Baru 10 kali, 12 kali, 13 kali. Sudah mulai capek saya ngomong. Gak selesai-selesai. Gak taubat-taubat. Percuma saya ngomong sama kamu. Subhanallah, apanya yang percuma?
Wallahi, kalau kalimat yang keluar itu dalam lisan kita ini sesuatu yang ikhlas kita lakukan karena Allah, di sisi Allah ditulis sebagai ketaatan dan ibadah. Kata-kata ini ibadah loh Pak. Wallahi, apa yang kita ucapkan sekarang ini ibadah. Yang Anda ucapkan sekarang adalah ibadah. Soal diterima tidak diterima oleh Allah, Allah yang akan menilai niat Anda dalam menyampaikan. Saya kiranya ikhlas, dan itu yang Anda harapkan, dan itu yang Anda inginkan, dan itu Anda usahakan, Allah akan terima. Namun Allah yang maha menilai, kita tidak tahu. Kita mungkin mengatakan ikhlas, namun Allahu a'lam, apakah Allah menilainya sebagai keikhlasan atau ada udang di balik bakwan. Allahu a'lam. Semoga ikhlas, dan kita tidak berani menjamin dan merekomendasi ikhlas. Kita ingin ikhlas, berharap ikhlas, dan itu yang kita harapkan, dan kita tidak berani memberikan rekomendasi telah ikhlas, karena kita tidak tahu keikhlasan kita itu telah sesuai dengan keikhlasan dengan Allah atau tidak. Harapannya ya, tapi ada kemungkinan ya, dan juga ada kemungkinan tidak. Namun kita sekarang sedang berbicara, sekiranya kalimat-kalimat seperti ini benar-benar ikhlas yang Allah inginkan, akan diterima oleh Allah, dan setiap kata yang keluar akan menerima pahala di sisi Allah. Maka kenapa ada kata-kata kemudian percuma saya ngomong, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, malas saya sudah, mubazir kata-kata saya. Enggak mubazir. 950 tahun itu masa keemasan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau terus istiqamah di atas dakwahnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Nuh begitu betah? Itu siang malam loh Pak, bukan sekali sepekan, bukan sekali sebulan, siang malam. Lihat surat Nuh, baca surat Nuh dan tafsirnya. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Rabbi, wahai Rabbku, kata Nabi Nuh, aku telah berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, malam siang, siang bersambung malam, malam disambung siang. Dakwah dibalas dengan kata-kata kasar kaumnya. Ayolah, ayo tebarkan kasih sayang. Dan bagaimana mungkin menebarkan kasih sayang dengan akhlak yang mencerminkan kebencian kepada orang yang disayangi. Mudah-mudahan kita yang mendengarnya, baik yang hadir ataupun yang menyimaknya melalui media yang dimudahkan Allah, di hati kita jangan sampai harus didengar. Siapa yang mengharuskan? Allah saja tidak mengharuskannya kepada nabinya tercinta, manusia yang paling hebat dalam berdakwah. Kenapa kita harus mengharuskan itu? Kenapa kita mengharuskan itu untuk diri kita? Sampaikan. Ketika dakwah telah disampaikan, alhamdulillah, tugas kita kepada Allah sudah kita jalankan. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dijadikan simbol dakwah yang hak telah kita tegakkan. Perintah Allah di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, telah kita tegakkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, telah kita sampaikan. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, telah kita lakukan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, telah kita lakukan dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata, dengan kasih sayang. Alhamdulillah, sudah sampai di situ. Kalau ikhlas, tetap ada nggak dalam catatan kitab kita nanti di padang mahsyar? Ada atau tidak itu? Ada. Allah tidak akan sia-siakan walau satu huruf, walau satu kata, walau satu gerakan tangan, walau satu gerakan kepada orang yang ribut, lakukan dengan ikhlas. Ini pahala ini.
tidak akan sia-sia. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan sia-siakan amalan seorang yang beramal dari kalian, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang disisiakan oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la takhiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan pekerjaan yang baik sedikit pun, sekecil apapun jangan diremehkan, karena dia adalah kebaikan. Kalau dia adalah kebaikan diterima di sisi Allah, maka itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kemudian masuk surga, tentu itu harapan kita semua yang hadir di sini, maka itu akan berbuah nikmat abadi selama-lamanya di surga Allah. Maka tidak ada yang remeh daripada ketaatan. Sampaikan agama Allah, dakwah telah ditegakkan, nasihat telah disampaikan, kasih sayang telah ditebarkan, diterima kebaikan di atas kebaikan, gembira di atas gembira. Tidak diterima, gembira juga. Kenapa? Hujah telah ditegakkan, dakwah telah disampaikan, kewajiban kita telah kita kerjakan, kasih sayang telah ditebarkan. Nggak ada masalah. Antum tidak terima, nggak ada masalah. Anda tidak menerimanya, tidak masalah. Bahkan ketika Anda balas dengan keburukan, saya tidak akan marah. Nggak perlu saya marah, ngapain? Justru ketika saya terpancing marah, saya mulai tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menentang dakwah lalu dimarah-marahi. Kapan Nabi memarah-marahi orang yang menentang dakwah? Coba. Begitu kasarnya assalamu alaik yang dikatakan oleh Yahudi, tidak dibalas oleh Nabi dengan kalimat marah dan emosi. 21 tahun Nabi dibenci, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, diperangi, ingin dibunuh, bahkan darah beliau mengalir, menetes. Namun ketika berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota Mekah, 21 tahun mereka yang memerangi Nabi SAW, semuanya dimaafkan. Semuanya. Yang telah membunuh sahabat-sahabat Rasulullah, yang telah membunuh keluarga Nabi SAW, yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan merobek-robek dadanya, mengambil jantung dan menggigitnya, semuanya dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal secara hukum syariat Islam dan hukum perperangan pada zaman itu, yang kalah itu seketika menjadi budak. Seketika menjadi budak. Manusia milik manusia. Namun dimaafkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan begitu Nabi memaafkan itu, semua dunia Arab tersentak. Beginikah Islam yang dibawa oleh Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah, bukan gara-gara menguasai Mekah itu semata orang masuk Islam berbondong-bondong, enggak. Begitu mereka mendengar Nabi 21 tahun dibenci, dimaki-maki, dibunuh sahabat-sahabatnya, dibunuh orang yang dia cintai, begitu menguasai langsung memaafkan semuanya, membuat mata dunia ketika itu terbelalak. Ini ternyata agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun menyebar di jazirah Arab, dan terbukti apa yang Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo, mari kita berdakwah dengan kasih sayang. Mari kita berdakwah dengan akhlakul karimah. Mari kita berdakwah bukan untuk bermusuhan. Wallahi tidak untuk bermusuhan. Maka kita tidak menyebut nama fulan sesat, fulan musyrik, fulan disebut namanya, fulan kafir. Enggak. Coba. Mana? Kalau antum ketemu kata-kata ana ya, ana menyebut fulan musyrik, fulan kafir, fulan, ana siap untuk diberi denda seberat-beratnya.
Karena anak yakin nggak pernah mengatakan kata-kata itu. Tapi kalau pemahaman ini sesat, ya pemahamannya sesat, jelas. Tidakkah sesat kita katakan orang yang mendengarkan kambing mengembek kemudian yang mengatakan, ada apa wahai Robku? Ini pemahaman apa ini? Tidakkah kita katakan sesat orang yang mengatakan sebenarnya semua agama itu sama? Iya, sesat. Mau apa lagi kita? Itu adalah kesesatan. Allah telah mengatakan bahwa Allah tidak akan terima kecuali agama Islam. Selain agama Islam dibawa menghadap Allah, Allah tidak akan terima, dan di akhirat akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa min ashabin nar illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang yang mendengar dakwahku ini, Yahudi, Nasrani atau siapapun, kemudian dia meninggal dunia tidak menerima apa yang telah kubawa. Sudah dengar, sudah sampai kepadanya kebenaran, sudah tahu dia yang benar, kemudian menolak sampai meninggal dunia, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti penduduk neraka. Jelas. Apalagi sampai kepada titik mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak benar misalnya. Agama Islam itu akan membawa manusia kepada kemunduran misalnya. Agama Islam itu akan membawa manusia kepada pertengkaran misalnya. Ini jelas pendapat yang salah, pendapat yang menyesatkan. Pendapatnya salah, menyesatkan, nggak ada masalah. Kita katakan itu. Aku telah berdoa, aku telah meminta kepada yang dikatakan Tuhan, wahai Tuhanku, Tuhanku, beri aku ini, beri aku ini. Namun sampai sekarang permintaanku tak kunjung dikabulkan. Dengan ini saya berkesimpulan Tuhan itu tak ada. Ini pendapat sesat. Tidak ada masalah kita katakan ini pendapat sesat. Yang kita katakan sesat apanya? Pendapatnya. Perbuatan sesat ini. Aku telah minta, aku telah memohon, aku telah berdoa, tak kunjung dikabulkan. Maka kesimpulannya Tuhan itu tak ada. Coba kalau Tuhan itu ada, coba minta kepada dia sekarang ini jatuhkan buah mangga di hadapan ini kalau dia bisa. Kalau dia tidak bisa, berarti tak ada Tuhan. Ini pendapat sesat yang seperti ini. Dan kita tegas mengatakan ini pendapat sesat. Emang Tuhan itu engkau perintah-perintah sesuai keinginanmu gitu? Emang berdoamu kepada dia, memintamu kepada dia sama memintamu kepada pembantu gitu? Apapun yang kamu inginkan harus dikabulkan begitu? Tak Tuhan namanya kalau begitu cara engkau meminta kepadanya, dan harus begitu dia memperlakukan dirimu. Saya sudah minta-minta uang kepada ayah saya berkali-kali, namun tak kunjung dikasih uang. Kesimpulannya ayahku tak ada. Begitukah? Hah? Ayolah. Saya minta uang kepada ayah saya berkali-kali, sampai 20 kali saya kirim surat. 20 kali saya minta, namun ayah saya tak kunjung ngasih saya uang. Kesimpulan saya tak punya ayah. Begitu? Begitu kesimpulannya? Itu perkataan mereka. Saya udah minta, tak kunjung dikabulkan, berarti nggak ada Tuhan. Ini pendapat sesat dan menyesatkan jelas. Bukan begitu cara mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada. Ini anak selamat dari tsunami Aceh. Usianya 4 bulan, 5 bulan ketika itu. Namun Allah takdirkan selamat dari tsunami Aceh. Seluruh keluarganya tak ada, ayah ibunya tak ada lagi. Dia tidak pernah bertemu dengan ayah ibu, tak pernah bertemu dengan seluruh keluarga, tak pernah mendengar suara mereka, tak tahu bagaimana bentuk mereka, bahkan seluruh foto mereka hilang, tidak ada. Beranikah orang yang berakal mengatakan ayah ini ada, anak ini ada tanpa ayah, tanpa ibu? Nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, lahir begitu saja karena dia tidak pernah mendengar suara ayahnya, tak pernah mendengar suara ibunya, tak pernah tahu kayak apa wajah ayahnya, wajah ibunya. Adakah orang yang berakal yang berani mengatakan itu? Sekarang itu kata mereka, aku tak pernah dengar, aku tidak pernah tahu dia, aku tak pernah dengar suaranya, aku tidak pernah sampai kepadanya. Berarti tidak ada yang menunjukkan bahwa dia ada.
pendapat sesat. Nggak ada masalah kita katakan sesat. Pendapatnya yang kita katakan sesat, orangnya kita doakan semoga dapat hidayah. Beda kan? Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, kesombongan mereka yang mereka sampaikan dengan penuh kesombongan itu, tunjukkan kepada mereka bahwa itu salah. Berikan mereka hidayah sebelum mereka wafat. Jauhkan mereka dari neraka. Engkau dari murka Engkau, wahai Rabbku. Itu orangnya. Soal pendapatnya kita bantah, kita bantah. Kalau ada orang yang mengatakan hukum waris di dalam Al-Quran sudah saatnya dirubah karena itu tidak relevan lagi dengan zaman, kita katakan ini pendapat sesat. Kita katakan apa? Karena menurut dia, pendapat dia lebih hebat dari pendapat Allah. Apa namanya kalau bukan pendapat sesat? Namun orang yang melakukannya, kita akan lakukan apa? Semoga dia diberikan Allah apa? Oleh Allah apa? Hidayah. Semoga dia diberikan Allah petunjuk. Semoga dia tak lagi mengingkari satu ayat dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita ketahui dari konsep para ulama bahwa ingkar kepada satu ayat sama dengan ingkar dengan seluruh ayat Al-Quran. Nggak ada bedanya. Tahu itu datang dari Allah, tahu benar-benar tahu datang dari Allah, kemudian berani mengingkari, berani menolak, berani tidak mau menerima, sama dengan tidak menerima seluruh Al-Quran. Cukup satu ayat. Orang yang berani mengatakan zina itu hukumnya halal, padahal Allah jelas-jelas apa? Mengatakan haram. Jangankan berzinanya, mendekatinya nggak boleh. Diharamkan dari mendekati, bukan berzinanya saja, apalagi zinanya. Dia berani menghalalkan, maka kita dengan tegas mengatakan ini pendapat yang sesat, pendapat kufur. Ini pendapatnya, orangnya kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga dia bertobat minimal sebelum ajal menjemputnya. Ini dia agama kasih sayang, saudaraku. Maka ketika kita melihat orang yang bersalah, timbul rasa kasih sayang, kasihan. Gimana ya? Kalau ada orang yang kita ingin sayangi dia, tapi dia salah, kita kan kasihan sama dia. Sekuat tenaga kita, ayolah, ayolah. Begitulah agama Allah, begitulah dakwah yang sebenarnya. Begitulah Nabi kita tercinta, begitulah para Nabi dan para Rasul. Maka keinginan kita bahwa nasihat kita harus diterima itu nggak benar. Itu tidak Allah wajibkan kepada kita. Kalau diterima, alhamdulillah, di atas alhamdulillah, kebahagiaannya 2 kali lipat. Dakwahnya sampai tegak, amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak, yang didakwahi apa? Menerima kebaikan di atas kebaikan. Tidak pun kebaikan menyebar, alhamdulillah. Kebaikan tetap tegak, dakwah tetap tegak, kewajiban kita tetap tegak, tetap kita lakukan. Kasih sayang kita kepada manusia tetap kita lakukan. Orang Yahudi sakit, lalu didatangi oleh Nabi sallallahu, anak orang Yahudi sakit, lalu didatangi oleh Nabi SAW ketika dia sakit, dijenguk di rumahnya, ke rumahnya ketika dia sakit itu, rumah orang Yahudi. Lalu dijadikan oleh Nabi SAW kesempatan untuk mengajaknya masuk Islam, si anak orang Yahudi tadi. Sudah besar, sudah akil balik, bukan anak dalam arti kata wafat, bukan arti kata belum balik. Tapi dia masih hidup, ayahnya masih hidup. Yahudi tahu Nabi Muhammad SAW, namun kesombongan yang membuat mereka tidak mau menerima. Karena tidak dari keturunan mereka, tidak dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaqub, namun dari keturunan Nabi Ismail alaihimussalam. Sementara mereka dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Unsur ras yang membuat mereka tidak mau menerima. Dinasihati, si anak ini juga lihat bapaknya ngangguk, artinya memberikan isyarat, ya ikutilah seruan Muhammad, ati Abul Qasim, udah taati Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan syahadat,
beriman kepada Nabi SAW, diizinkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu dia wafat. Rasulullah keluar dalam keadaan gembira luar biasa dengan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui saya. Bahagianya orang selamat dari neraka. Begitulah dakwah, saudaraku. Maka hati-hati di zaman kita sekarang, karena ya antum tahu sendirilah bagaimana orang membuat seolah-olah bermusuhan gitu loh. Padahal kita bicara kata-kata, bicara kalimat, bicara pendapat, kita tidak bicara orangnya, namun ditampilkan si ustadz ngomong gini, nanti ditampilkan ustadznya ini gitu. Seolah-olah orangnya. Ya atau tidak? Wallahi saya tidak izinkan. Antum menjadi saksi, saya tidak izinkan yang melakukan itu. Apalagi muslim juga. Kepada orang kafir saja begitu akhlak Rasul dan para sahabat, bagaimana dengan muslim? Masih sesama muslim. Sesama muslim walaupun terjerumus ke dalam pendapat yang salah, pendapat yang bid'ah, masih ada kemungkinan dapat ampunan Allah. Tidak, memang yang bid'ah tetap sesat, namun itu kalau dia adalah maksiat dan tidak kufur dan tidak syirik, maka tahta masyiatillah di akhirat. Tergantung Allah ingin maafkan, Allah maafkan. Maka berakhlak mulialah saudaraku yang ingin menyampaikan dakwah. Jangan jadikan dakwah ini ajang untuk saling bermusuhan. Kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya, katakan tidak setuju dengan pendapatnya. Tidak sesuai dengan pendapat itu, katakan, nyatakan pendapat kita sesuai dengan apa yang kita ketahui daripada kebenaran. Namun bukan untuk hal-hal yang lebih daripada itu, dalam bentuk permusuhan, dalam bentuk kata-kata yang tidak baik, dalam bentuk narasi-narasi yang tidak sesuai dengan syariat. Antum mungkin pernah lihat umat Islam demo, mungkin ya. Ana nggak pernah ya. Ana nggak pernah hadir demo ya. Ana pribadi sampai sekarang nggak pernah hadir demo, tapi mungkin antum pernah menyaksikan. Ana nggak tahu ikut apa menyaksikan, ana nggak tahu. Ya, kalimatnya turunkan bajingan, Allahu Akbar gitu kan. Kalimat bajingan dengan kalimat Allahu Akbar nggak cocok. Paham nggak maksudnya? Udahlah kalimat dikeluarkan, kalimat-kalimat yang tidak benar, kalimat-kalimat yang tidak akhlakul karimah, lalu kemudian ditakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kawannya apa? Padanannya, temannya apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu temannya la ilaha illallah, itu teman Allahu Akbar. Paham enggak maksudnya? Bukan bajingan, bukan pengkhianat, bukan, enggak cocok. Telinga ini aneh mendengarnya. Antum pernah dengar enggak? Anda disampaikan orang, Anda enggak tahu, Anda enggak pernah dengar langsung. Allahu Akbar itu sepadanannya la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kawannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu sederajat la ilaha illallah, bukan kalimat-kalimat yang tadi. Ayolah, jangan sampai kemudian karena kita yang membawakan dengan nafsu, kita yang membawakan dengan ingin menang, kita yang membawakannya dengan marah, dengan kosakata, akhirnya orang merasa bahwa ini agama batil, ini agama permusuhan, ini agama yang menebarkan kebencian, ini agama yang bukan, tidak. Karena akhlak kita yang salah. Hati-hati. Sekali lagi,
Kewajiban kita adalah menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu untuk Nabi, apalagi untuk kita. Maka sampaikan dengan akhlak yang mulia, tutur kata, dan tidak ada sedikit pun kewajiban kita. Orang yang dinasihati itu harus terima, harus patuh, harus berubah, harus taat, harus tak lagi mengulang kesalahan yang sama. Kita saja tahu salah, masih terulang juga kesalahan itu. Diri kita sendiri coba, masih ada kesalahan kita, tahu kita itu salah, masih terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi, ya atau tidak? Itu diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menguasai diri orang? Cobalah itu. Gak bisa, tidak pada tempatnya, tidak ditugaskan Allah, tidak diwajibkan kepada Rasulullah dan seluruh para nabi dan para rasul. Ada apa dengan dirimu mengharuskan orang itu harus dengar, harus ikut, harus manut, harus nerimo? Yang benar adalah apabila disampaikan dakwah dengan akhlakul karimah, disampaikan dakwah dengan tutur kata yang baik, kewajiban kita kepada Allah, tugas kita menyampaikan agama Allah, menegakkan hujah di permukaan bumi, amar ma'ruf nahi munkar, alhamdulillah telah terwujud, telah terlaksana. Dan itu akan menjadi kebaikan kalau dilakukan dengan keikhlasan, dan akan menjadi pahala besar di akhirat karena kita menyambung lidah para nabi dan para rasul. Jangan sampai akhlak buruk kita yang kemudian membuat orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang keras, menang sendiri dan semacamnya, atau yang lainnya. Ana rasa itu dulu kesempatan yang berbahagia ini. Ana tidak tahu kenapa Allah takdirkan seperti ini, hikmahnya apa, ya, subhanallah. Namun ana yakin bahwa pengajian itu untuk mendapatkan manfaat dan menebar manfaat, bukan tema dan judul yang harus tetap nggak boleh dirubah, karena itu adalah usulan, permintaan. Alhamdulillah hari ini tak kita kabulkan secara ijma' kita. Bukan ana saja. Ini yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di surganya bersama nabi dan rasul, ahli dalam dakwah, ahli dalam sabar, ahli dalam memaafkan, ahli di dalam kedermawanan, ahli di dalam aneka ragam kebaikan, ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.